Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, dan marilah kita bersama-sama meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ukhuwah. Semoga dengan kita menambah syukur kita, Allah juga akan semakin menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga oleh Allah senantiasa dilimpahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau baik dari dahulu, sekarang hingga yaumul qiyamah. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai perempuan tentu kita harus bersyukur ketika Allah anugerahi seorang anak. Demikian itu karena anak adalah buah hati, buah cinta, aset keluarga. Namun yang utama adalah anak itu amanah yang Allah embankan, Allah pikulkan di pundak kedua orang tuanya. Karena anak adalah amanah, maka menjaganya, melindunginya suatu kemestian, sebuah kewajiban yang nantinya Allah mintai pertanggungjawabannya. Namun fenomena saat ini, kita sering mendengar kenakalan remaja, bahkan anak-anak, adanya pelecehan seksual, bullying, tawuran, dan lain sebagainya. Sebagai orang tua tentu kita berharap anak-anak kita tidak mengalami hal semacam itu. Maka untuk menghindarinya, anak perlu dibekali dengan pendidikan yang baik sebagai imun dan juga sebagai penguat iman. Dimulai sejak dini dari anak kita, keluarga kita, dan kemudian ke masyarakat dan seterusnya. Peran orang tua dalam mendidik anak sangatlah penting. Bahkan orang tua adalah yang paling bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya. Sebab itulah Rasulullah Muhammad SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang akan menjadikan Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita bisa belajar mendidik anak dari orang tua yang bijak, yang begitu indah dalam mendidik anak-anaknya, sampai Allah mengabadikan namanya dalam Al-Quran. Beliau adalah Luqman Al-Hakim. Apa yang dilajarkan Luqman sampai Allah menjadikan petuahnya, nasihatnya tercatat sebagai sejarah yang bisa diambil pelajarannya oleh seluruh umat akhir zaman ini. Maka yang dilajarkan adalah ya bunayya dalam surah Luqman ayat 13. Wahai anakku, la tusrik billah, janganlah kalian menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim,
Karena sungguhnya menyekutukan Allah adalah sebenar-benar kezoliman yang nyata, yang besar. Maka kesungguhan orang tua dalam meyakinkan anaknya, menanamkan anaknya bahwa Allah itu esa, mentauhidkan Allah, itu adalah ilmu yang luar biasa untuk anak-anak. Luqman juga mengajari tentang ibadah kepada anak-anaknya. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah sholat. Karena sungguhnya seorang tua harus meyakini ketika anaknya rajin mendirikan sholat, maka ia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana janji Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita juga mengajari, memberikan contoh kepada anak-anak kita untuk berpuasa, untuk menahan dari lapar, menahan dari haus, menahan dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajarkan untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah, berdoa, berharap senantiasa kepada Allah, mengajari tanggung jawab bahwa sungguhnya setiap kebaikan akan mendapat balasan dari Allah, dan keburukan pun juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Luqman mengajari anaknya, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, maka Allah akan memberikan balasannya. Ketika anak difahamkan tentang tanggung jawab atas perbuatannya, kita berharap anak-anak kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya, merugikan orang tuanya maupun masyarakatnya. Pendidikan intelektual juga harus diajarkan kepada anak-anak, agar anak-anak kita bisa mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, berwawasan yang tinggi, dan berkembang sesuai zamannya, sehingga ia akan mengetahui banyak hal dan bisa tetap eksis di tengah peradaban masa kini. Pendidikan moral juga perlu kita tanamkan, bagaimana bertingkah laku, bagaimana berakhlak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Berbuat baik kepada sesama, berbakti kepada orang tuanya, suka menolong, dan lain sebagainya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan pada setiap orang tua untuk mengajarkan, untuk membawa anak-anaknya kepada keridhaan Allah dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.